teman-teman, di sini saya akan menjelaskan struktur pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang disingkat DPR RI atau DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah disingkat DPD adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD memiliki fungsi pengajuan usul ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian, jumlah anggota DPD saat ini adalah 132 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi pada suatu negara. Segala urusan mengenai peradilan, baik organisasi maupun finansial, berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Wewenang Mahkamah Agung yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi disingkat MK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri dalam Kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun. Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berdiri satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Biasanya dalam urutan suksesi, Wakil Presiden akan mengambil alih jabatan Presiden bila ia berhalangan sementara atau tetap. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota berkedudukan di Kota. Gubernur. Gubernur adalah jabatan politik di Indonesia. Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah provinsi. Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun. Sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Kabupaten.
Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh seorang bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi. Karena itu, bupati atau wali kota tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Kota. Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. Kecamatan. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Kelurahan. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah, kabupaten, atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus pegawai negeri sipil. Desa. Desa adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area perdesaan. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Fungsi layanan, 2. Fungsi pengaturan, 3. Fungsi pemberdayaan. Fungsi lain yang dimiliki pemerintah yaitu 1. Menyediakan infrastruktur, 2. Menyediakan barang dan jasa kolektif, 3. Menjembatani konflik dalam masyarakat, 4. Menjaga kompetisi, 5. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa, 6. Menjaga stabilitas ekonomi.